Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati, Ibu Heni Saraswati selaku dosen manajemen keuangan internasional dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 2 orang, yakni saya sendiri Siti Mulyana dengan NIM 1814255 dan rekan saya Fitri Amelia dengan NIM 1814251. Kami di sini akan mempresentasikan materi yang berjudul Kurs dan Pasar Valuta Asing. Baiklah, sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan materi-materi yang akan dibahas di Kurs dan Pasar Valuta Asing. Baiklah, ada 7 materi yang akan kami bahas di kurs dan pasar valuta asing. Yang pertama yaitu pengertian kurs dan pasar valuta asing. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar dan sistem penetapan nilai tukar. Yang ketiga yaitu dasar hukum perdagangan valuta asing. Yang keempat yaitu fungsi pasar valuta asing. Yang kelima yaitu pelaku pasar valuta asing. Yang keenam yaitu jenis-jenis pasar valuta asing. Yang terakhir yaitu keuntungan dan kelemahan perdagangan valuta asing. Baiklah, saya sendiri akan menjelaskan tentang pengertian kurs dan pasar valuta asing, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar dan sistem penetapan nilai tukar, dasar hukum perdagangan valuta asing, dan fungsi pasar valuta asing. Baiklah, langsung saja kita ke materi. Di sini ada definisi kurs dan pasar valuta asing. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang kurs. Apa itu kurs? Kurs valuta asing atau foreign exchange rate adalah tarif dari pertukaran mata uang atau harga lain. Dengan kata lain, kurs adalah nilai tukar atas mata uang negara dengan negara lain dan sekaligus menunjukkan kemampuan ekonomi kedua negara. Nah, mengapa kurs ini menunjukkan kemampuan ekonomi suatu negara? Jadi, jika kedua negara mempunyai nilai kurs antar mata uang, di mana nilai uang suatu negara lebih besar dimiliki untuk mendapatkan nilai uang negara lain, maka perekonomian negara tersebut lebih mampu secara ekonomi dari negara lain dan juga sebaliknya. Selanjutnya yaitu apa itu pasar valuta asing? Nah, menurut Madura, pasar valuta asing adalah pasar yang memfasilitasi pertukaran valuta untuk mempermudah transaksi-transaksi perdagangan dan keuangan internasional. Nah, jadi pasar valuta asing ini merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan suatu mata uang negara terhadap mata uang negara lain yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Selanjutnya yaitu dasar hukum perdagangan valuta asing. Nah, perdagangan valuta asing ini merupakan salah satu bentuk perdagangan berjangka komoditi. Oleh karena itu, termasuk ke dalam lingkup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi, khususnya bab 7 yang mengatur mengenai ketentuan yang bersifat umum, kelembagaan, perizinan, mekanisme perdagangan, pembukaan atau pelaporan dan penerapan hukum. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Faktor yang pertama yaitu laju inflasi relatif. Jadi, dalam pasar valuta asing, perdagangan internasional baik dalam bentuk barang atau jasa itu menjadi dasar yang utama. Sehingga perubahan harga dalam negeri yang relatif terhadap harga luar negeri dipandang sebagai faktor yang mempengaruhi pergerakan kurs valuta asing. Faktor yang selanjutnya yaitu tingkat pendapatan relatif.
Jadi, faktor lain yang mempengaruhi permintaan dan penawaran dalam pasar mata uang asing adalah laju pertumbuhan real terhadap harga-harga luar negeri. Laju pertumbuhan real dalam negeri ini diperkirakan akan melemahkan kurs mata uang asing. Sedangkan pendapatan real dalam negeri akan meningkatkan permintaan valuta asing relatif dibandingkan dengan suplai yang tersedia. Selanjutnya yaitu suku bunga relatif. Jadi, kenaikan suku bunga mengakibatkan aktivitas dalam negeri menjadi lebih menarik bagi para penanam modal dalam negeri maupun luar negeri. Terjadinya penanaman modal cenderung mengakibatkan naiknya nilai mata uang yang semuanya tergantung pada besarnya perbedaan tingkat suku bunga di dalam dan di luar negeri. Maka perlu dilihat mana yang lebih murah di dalam atau di luar negeri. Selanjutnya yaitu kontrol pemerintah. Menurut Madura 2003, bahwa kebijakan pemerintah bisa mempengaruhi keseimbangan nilai tukar dalam berbagai hal, termasuk yang pertama itu usaha untuk menghindari hambatan nilai tukar valuta asing. Yang kedua yaitu usaha untuk menghindari hambatan perdagangan luar negeri. Yang ketiga, melakukan intervensi di pasar uang yaitu dengan menjual dan membeli mata uang. Materi selanjutnya yaitu sistem-sistem nilai tukar. Nah, dalam sistem-sistem nilai tukar ini ada beberapa macam sistem. Yang pertama yaitu adanya Fixed Exchange Rate System. Nah, sistem nilai tukar jenis ini dilakukan dengan cara ditahan secara tahap oleh pemerintah atau berfluktuasi di dalam batas yang sangat sempit. Nah, jika nilai tukar berubah terlalu besar, maka pemerintah akan mengintervensi untuk memeliharanya dalam batas-batas yang dikehendaki. Yang kedua yaitu adanya Fairly Floating Exchange Rate System. Sistem nilai tukar jenis ini ditentukan oleh tekanan pasar tanpa intervensi dari pemerintah. Selanjutnya yaitu ada Managed Floating Exchange Rate System. Nah, sistem nilai tukar jenis ini terletak di antara Fixed System dan Fairly Floating. Tetapi sistem ini mempunyai kesamaan dengan Fixed Exchange System, yaitu pemerintah bisa melakukan intervensi untuk menjaga supaya nilai mata uang tidak berubah terlalu banyak atau terlalu tinggi dan tetap dalam arah tertentu. Tetapi bedanya dengan free floating itu managed float ini masih bisa fleksibel terhadap suatu mata uang. Selanjutnya yaitu Pegged Exchange Rate System. Nah, sistem nilai tukar jenis ini di mana nilai tukar mata uang domestik dipatok secara tetap terhadap mata uang asing. Materi selanjutnya yaitu fungsi pokok pasar valuta asing. Nah, fungsi yang pertama yaitu adanya transfer daya beli. Nah, untuk mempermudah pertukaran valuta asing serta pemindahan dana dari suatu negara ke negara lain, proses penukaran atau pemindahan dana ini dapat dilakukan dengan sistem clearing, seperti halnya yang dilakukan oleh bank-bank serta pedagang. Fungsi selanjutnya yaitu penyediaan kredit. Nah, pasar valuta asing memberikan kemudahan untuk dilaksanakannya perjanjian atau kontrak jual beli dengan kredit. Mengapa? Karena sering terdapat transaksi internasional yang tidak perlu segera diselesaikan pembayarannya atau penyerahan barangnya. Selanjutnya yaitu mengurangi resiko valuta asing. Nah, untuk mengurangi resiko valuta asing ini memungkinkan dilakukannya hedging. Hedging ini untuk menghilangkan atau mengurangi resiko kerugian akibat perubahan kurs. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu pelaku pasar valuta asing, di mana pelaku pasar valuta asing di sini terdapat 7 pelaku. Nah, yang pertama perusahaan.
Untuk meningkatkan daya saing serta menekan biaya produksi dengan serendah-rendahnya, perusahaan selalu menerapkan eksplorasi terhadap berbagai sumber-sumber daya yang baru dan lebih murah. Perusahaan juga akan melaksanakan kegiatan eksplorasi market dalam rangka memperluas jaringan distribusi barang dan jasa. Untuk yang kedua, individu. Nah, faktor bagi masyarakat atau perorangan dalam melakukan transaksi valuta asing adalah yang pertama, kegiatan spekulasi, yaitu dengan memanfaatkan fluktuasi pergerakan nilai valuta asing untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, memenuhi kebutuhan konsumsi di saat berada di luar negeri. Untuk pelaku yang ketiga, yaitu bank umum. Nah, bank umum melakukan transaksi jual beli valuta asing adalah untuk berbagai macam keperluan, diantaranya melayani nasabah yang ingin menukarkan uangnya dalam bentuk mata uang asing. Untuk yang keempat, pialang pasar valuta asing atau broker. Nah, pialang bertindak sebagai jembatan yang mempertemukan penawaran dan permintaan akan mata uang tertentu. Nah, perusahaan pialang memiliki akses langsung dengan dealer dan bank-bank di seluruh dunia. Untuk yang kelima, yaitu pemerintah. Nah, di mana pemerintah melakukan transaksi valuta asing dengan tujuan untuk membayar hutang luar negeri, menerima pendapatan dari luar negeri yang harus ditukarkan lagi ke dalam mata uang lokal. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu bank sentral. Nah, bank sentral melakukan jual beli valuta asing ini untuk menstabilkan nilai tukar mata uang, atau bisa disebut juga dengan kegiatan intervensi. Nah, untuk pelaku yang terakhir yaitu spekulasi dan arbitrase. Nah, arbitrator adalah orang yang mengeksploitasi perbedaan kurs dan falas. Peranan spekulan dan arbitrator dalam pasar falas hanya semata-mata didorong oleh motif untuk mendapatkan keuntungan. Untuk penjelasan yang selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis pasar valuta asing. Terdapat 6 pasar. Untuk yang pertama, pasar spot atau pasar tunai adalah pasar yang memfasilitasi transaksi-transaksi nilai tukar berjalan suatu valuta, di mana komoditi atau falas dijual secara tunai dengan penyerahan segera. Nah, di dalam pasar spot ini dibedakan atas 3 jenis transaksi. Transaksi yang pertama cash, kedua tunggak, dan yang ketiga spot. Untuk pasar yang kedua yaitu pasar forward. Nah, forward adalah nilai tukar suatu valuta dengan valuta lain pada suatu waktu di masa depan yang dikuotasikan oleh bank-bank. Nah, forward adalah pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak forward mata uang. Nah, untuk pasar yang ketiga yaitu pasar currency futures. Nah, pasar currency futures ini adalah pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak currency futures, yaitu menetapkan suatu volume standar dari suatu valuta tertentu yang akan dipertukarkan pada tanggal penyelesaian tertentu di masa depan. Untuk pasar yang keempat yaitu pasar currency option. Nah, pasar yang memfasilitasi perdagangan bentuk currency option. Kontrak currency option dapat diklarifikasikan sebagai call atau put. Untuk pasar yang kelima yaitu pasar Asian Currency Unit. Nah, pasar Asian Currency Unit ini adalah unit operasional di dalam suatu lembaga keuangan yang diberi izin khusus oleh penguasa moneter setempat. Untuk pasar yang terakhir yaitu pasar euro currency. Nah, pasar euro currency ini pasar uang internasional yang kemudian dikenal sebagai euro dolar yang mulai tumbuh sejak awal tahun 1960. Nah, pasar euro currency ini melakukan kegiatan pinjam-meminjam mata uang dolar Amerika Serikat dengan mata uang asing lainnya. Baik, untuk penjelasan yang terakhir yaitu tentang keuntungan dan kelemahan pasar valuta asing. Keuntungannya yang pertama yaitu transaksi dapat dilakukan 24 jam, likuiditas, rendahnya biaya transaksi, keuntungan dari kenaikan dan penurunan harga, margin perdagangan, TUI oportunitas, fungsi leverage atau daya angkut atau faktor penyalip. Adapun kelemahan dari pasar valuta asing itu sendiri, yang pertama,
risiko kurs pertukaran tidak bisa dipastikan dan sulit diprediksi. Yang kedua, risiko negara asal menjadi pengaruh negara yang mempengaruhi kesuksesan karena terdapat risiko yang muncul karena campur tangan dari pemerintah pada mata uang yang dikelola. Baiklah, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.